Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan kata-kata. Wabina saya Jawati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kami hormati Bapak-bapak penasihat RW 11 Nasional, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus termasuk koordinator kegiatan yang 11, pengurus RT 01 sampai 10, pengurus DKM Masjid Al-Fauziyah, pengurus majelis-majelis taklim yang ada di Pondok Pesona, pengurus STI dan Litaktum, pengurus Paguyuban DPE, pengurus Edbank dan seluruh warga Pondok Pesona Estate serta para hadirin semuanya yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal di kantor ini. Sholawat dan salam kita panjatkan, sholawat dan salam semoga tercurah ke dengan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang termasuk kita semua. Amin. Pertama-tama kami pengurus RW 11 dan pengurus RT dan 1 sampai 10 Kemah Pesona mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu pada RW 11 Kemah Pesona. Kami menyadari selama kami menjalankan kepengurusan RW dan RT, baik bidang PK3, sosial, perbaikan jalan, olahraga dan lain-lain, pastilah ada langkah-langkah keputusan kami atau tutur kata yang lebih berkenan di hati Bapak dan Ibu. Untuk itu kami tim pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kami mewakili teman-teman pegawai PK3, utamanya security dan sarana, memohonkan maaf kepada Bapak Ibu apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan. Kami menyadari tugas teman-teman ini cukup berat. Untuk itu sekali lagi kami memohonkan maaf jika kinerja teman-teman masih jauh dari harapan kita semua. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu tim Panitia Halal RT 07 yang dikomandani oleh Bapak Rahmat, kemudian dan RT 08 dan dikomandani oleh Mas Diki yang telah sangat ikhlas mengkoordinir pelaksanaan acara halal bihalal ini. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu donatur, yang mana sesuai yang kami baca dari laporan, dana terkumpul cukup menggembirakan. Alhamdulillah, semoga kebaikan Bapak Ibu mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT yang tidak ada. Amin. Yang ketiga, kami sangat bangga dan bersyukur bisa menjadi warga Kemah Pesona Estate ini, karena kami merasakan Kemah Pesona Estate ini pertama lingkungannya asli. Walaupun ada kekurangan di sana sini, namun warga terus berupaya untuk menjadikan BPE sebagai lingkungan yang lebih nyaman. Perbaikan berkesinambungan terus dijalankan dengan dukungan warga RT, RW dan Pemda. Yang kedua, warga BPE kompak mendukung, dan ini bisa sama-sama kita rasakan ketika ada wabah COVID-19. Semua warga bergotong royong didukung untuk saling bahu-membahu, baik dengan dana maupun tenaga, guna mengadakan vaksinasi. Kalau tidak salah,
kita mengadakan vaksinasi dengan kerjasama dengan Polsek, Polres maupun Kodim itu sebanyak 4 kali. Dan alhamdulillah sekarang pandemi sudah berlalu. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang dituntaskan atas dasar beliau ukur yang dibantu oleh warga sesuai dengan takdirnya masing-masing. Yang keempat, pada kesempatan ini izinkan kami meminta rencana kerja atau kegiatan seragam besar di GPE ini untuk diketahui dan umum kebutuhannya dari lembaga Gemah Pesona Estate, karena rencana kerja ini semua terkait dengan lingkungan Gemah Pesona maupun warga GPE. Yang pertama, pengerjaan tebing di Kali Kupang. Insya Allah tahun ini akan ada eksekusi penumpang dengan nilai sebesar 640 juta. Alhamdulillah. Dan ini saya tenang saja mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah membuka jalan tol untuk tujuan dana perhubungan itu. Dan eksekusi ini bukan kami dengar dari BPN, mudah-mudahan sudah dilakukan. Yang kedua, rencana pembuatan bangunan posyandu. Rencana pembuatan bangunan posyandu, dan ini kita insya Allah dapat bantuan 50 juta dari salah satu anggota DPRD di Kota Depok. Ini dari Oke yang bersangkutan atau istilah anggota DPR-nya dana aspirasi. Kemudian rencana perbaikan tebing Lemperes blok AC ini khusus yang berbatasan dengan makam Lemperes sudah kita ajukan ke Runking sebesar 174 juta, dan kami sudah diminta KTP maupun SK untuk itu. Ini kami secara khusus minta tolong Pak Rahmat untuk membuka jalan tolnya Pak, supaya jalan cepat, karena kalau terjadi longsor kami tidak bisa membayangkan di Lemperes di Gemah Pesona Blok AC itu akan ada apa, kita nggak tahu. Jangan sampai itu longsor Pak. Kemudian yang keempat, rencana pengaspalan jalan. Kami sudah mengajukan proposal pengaspalan jalan ke Pemda Runking senilai 1,425 miliar. Dan dari pengalaman untuk persetujuan bantuan dari Pemda ini kita harus sabar menanti. Untuk itu nampaknya sambil berjalan kita juga perlu memikirkan pengaspalan swadaya, dan secara khusus kami telah membentuk tim aspal yang dikomandani oleh Bapak Adonis. Mudah-mudahan Pak Adonis hadir hari ini. Kalau kita lihat luas jalan yang ada di Gemah Pesona ini seluas 34.500 meter dengan asumsi harga aspal 60, maka total biaya ada 2 miliar, di atas 2 miliar. Nah ini nanti monggo bapak-bapak ibu keluarga Gemah Pesona bagaimana merealisasikannya. Terus yang kelima, perbaikan tebing Kali Kumpa Blok AB, proposal sudah kita sampaikan ke PUPR senilai 397 juta. Mudah-mudahan nanti ada persetujuan, dan mohon ini bantuan dari Bapak Ibu yang punya channel ke Pemda bisa membantu kami terbuka untuk itu. Kemudian perbaikan pagar di Blok R yang roboh karena puting beliung tahun 21 ini juga sudah kita ajukan lagi sebesar 59 juta. Mudah-mudahan nanti ada realisasi. Kemudian 7, wacana jaringan gas. Nah ini perlu mendapat perhatian kita semua.
terkait wacana gas ini, saat ini kami sedang minta persetujuan atau tidak setuju atau tidak setuju dari warga yang dilakukan oleh masing-masing pengurus RT. Untuk itu mohon bantuan warga untuk mengisi form tersebut, karena setuju atau tidak setuju dari Bapak Ibu akan digunakan sebagai dasar pemutusan tindak lanjut daripada jaringan gas ini. Dari info saudara-saudara kita yang telah menikmati gas ini, ternyata biayanya jauh lebih murah, dan terkait dengan risiko-risiko yang pernah timbul, khususnya risiko saat pemasangan pipa maupun saat penggunaan gas, akan kita carikan format mitigasinya sehingga menjadi lebih aman. Kemudian berikutnya, sama-sama kita ketahui bahwa pembangunan masjid kita peserta Paujin hingga saat ini belum selesai. Untuk itu dari hasil diskusi pengurus, skala prioritas pembangunan masjid sementara ditetapkan yang pertama perbaikan tempat wudhu, yang kedua pemasangan pintu kaca geser, prioritas ketiga pengadaan karpet, dan prioritas keempat pengadaan AC. Pertimbangan untuk tempat wudhu insya Allah ada sumbangan dari Allah, maka untuk pemasangan pintu kaca geser ditawarkan kepada Bapak Ibu yang ingin berinfak atau bersedekah untuk pengadaan pintu geser ini. Jumlah pintu geser sekarang tersisa 24 lembar, masing-masing lembar seharga 6.600.000. Monggo Bapak dan Ibu yang akan berinfak bersedekah dipersilakan menghubungi Ibu Riri, koordinator bidang sosial RW 11, dan kemudian nanti Ibu Riri akan berkoordinasi dengan Pak Joko sebagai bendahara masjid. Boleh 1 lembar, 2 lembar, atau 3 lembar. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Berikutnya, alhamdulillah selama lebih dari 2 tahun terakhir Gema Pesona nyaman-nyaman saja. Namun beberapa hari yang lalu kita dikejutkan adanya munculnya 2 sepeda. Nah, kami ingatkan kembali khusus terkait keamanan lingkungan Gema Pesona SD. Di dalam buku tata tertib lingkungan Gema Pesona SD bab 6.12 diatur bahwa warga wajib berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan dan dilakukan upaya-upaya pengamanan terhadap harta miliknya, terutama yang berada di luar rumah. Untuk itu mohon bantuannya untuk menempatkan barang-barang berharga miliknya, khususnya barang yang mudah diambil atau dicuri pada tempat yang aman, sehingga tidak menimbulkan keinginan atau kesempatan pihak lain untuk mengambil tanpa izin. Himbauan ini bukan berarti untuk memperingan tugas security, namun untuk tujuan kenyamanan bersama. Terakhir, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa tahun 2003 dan 2004 ini kata orang-orang pinter itu merupakan tahun politik. Monggo kita tetap jaga keguyuban dan kerukunan kita warga Gema Pesona. Kami sampaikan pula, sesuai buku tatib lingkungan Gema Pesona telah diatur bahwa di lingkungan Gema Pesona SD tidak diperkenankan melakukan kegiatan politik praktis, rapat partai, kampanye, pengibaran bendera partai. Untuk itu monggo kita sama-sama jaga lingkungan BPE ini sesuai peraturan dan berlaku di lingkungan Gema Pesona SD. Semoga Allah SWT terus melindungi kita semua. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selamat mengikuti acara ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima